Untuk jadi lebih baik lagi ke depannya, jadi lebih mandiri lagi, lebih apa yang Faika sekarang nggak bisa dapetin, semoga Faika bisa dapetin di hari-hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Kembali lagi di kanal YouTube BKM News dengan satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar, juga bisa ditonton. Bersama saya Rahma. Pemirsa, hari ini tentunya senang rasanya ya kita kembali lagi berbincang dengan wanita cantik yang pakai mahkota gitu ya. Jarang-jarang lagi nih. Akhir-akhir ini mungkin kita jarang berbincang dengan orang-orang yang pakai mahkota, tapi hari ini tentunya di ruang Rahma mencari ruang inspirasi dan prestasi, tentunya saya menghadirkan cewek cantik berasal dari Tanah Bugis ya, Kota Parepare. Tak kenal maka tak sayang, langsung saja. Halo Faika. Halo semuanya. Masya Allah cantik banget ya. Faika, nama lengkapnya siapa sih? Faika Alia Amalia. Faika Alia Amalia. Iya. Oke, tapi dipanggil Alia. Iya. Alia. Oh iya, atau Faika dipanggil Faika. Di sekolah dipanggil Faika, kalau orang-orang terdekat panggil Alia. Kalau di Berita Kota Makassar dipanggil Amalia Kapang. Faika kelas berapa sekarang? Kelas 8. Kelas 8. Iya. Oke. Tapi biasanya Rahma itu apa ya, memperkenalkan narasumber itu biar aja dia memperkenalkan dirinya gitu, bagaimana menampilkan dirinya yang terbaik, memperkenalkan di studio Berita Kota Makassar. Faika juga boleh seperti itu ya. Oke, silahkan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Faika Alia Amalia. Saya Putri Batik Cilik Indonesia runner-up 5 tahun 2024. Tahun 2024. Iya. Oke, usianya berapa sayang? Saya berusia 15 tahun ini, tapi belum ulang tahun sih. Oh, kapan ulang tahunnya? 1 November. Oh, masih lama ya? Masih lama. 15 tahun? Iya, 15 Sekarang kelas berapa? Kelas 8. SMP ya? Iya. SMP-nya di Parepare? Iya, di Parepare. Oke. Tapi saya lihat seperti kita ketemu ya pembicaranya. Dari tadi kita bincang-bincang. Kamu seperti gengsi, padahal bukan ya harusnya. Tapi cantik banget loh hari ini ya Faika. Masya Allah. Juga cantik. Aduh, kok disanjung Bali. Nah, Putri Batik Cilik Indonesia tahun 2024. Gimana rasanya menjadi Putri Batik Cilik kalau versi Faika? Rasanya senang sekali. Juga banyak kenal teman-teman kan juga. Pasti. Dari seluruh Indonesia pada saat di Jakarta kemarin. Terus kayak wah, dari yang temen yang sekecil itu jadi yang satu Indonesia nih Kak gitu. Tapi ya akhirnya kamu banyak dikenal orang-orang pastinya dikenal ya. Orang-orang di Parepare, juga banyak yang udah follow IG-nya. Banyak followersnya sekarang. Alhamdulillah banyak. Dari yang sebelumnya mungkin tidak ya. Akhirnya Faika sekarang terkenal dan banyak followersnya di Instagram. Nah, Faika menjadi Putri Batik Cilik kan itu pertama kali. Pertama kali. Tapi sebelumnya Faika mengikuti apa sampai mau jadi Putri Batik Cilik juga? Dulu pas kelas pas 5 tahun diajak sama orang tua ikut model. Terus akhirnya ya udah deh nyoba aja. Pas nyoba kok suka. Jadi udah jadi ikon IBEX juga, jadi ikon pesona budaya, banyak yang udah Faika ikuti. Jadi pas Putri Batik itu juga senang sekali. Terus apa ya, kayak udah ada pengalaman juga sebelumnya. Ya, jadi tidak tabu lagi ya menyandang gelar Putri Batik gitu. Tapi kenapa akhirnya jadi suka model? Jadi suka model itu karena apa ya? Spesialnya model apa sih? Mungkin karena fashion aja. Hobi aja. Hobi aja ya. Ditambah looknya Faika juga mendukung gitu. Pasti gitu ya. Tapi sudah punya pacar belum? Belum ya, oke. Validasi aja ya. Barangkali nanti pemirsa Berita Kota Makassar bertanya, kakak ada pacarnya itu kak? Terjawab itu belum. Tapi masih kelas 8 SMP akhirnya. Faika mungkin masih fokus belajar gitu ya. Oke, akhirnya suka model karena fashion. Dan juga mungkin Faika punya passionnya ada di sini. Iya, passionnya ada di sini. Ada di tari juga. Ada punya bakat tari. Iya, saya penari juga di Parepare. Ada sanggar juga. Ada sanggarnya. Oke, berarti produktif dong di sana. Banyak mengikuti kegiatan. Coba deh dirangkaikan kegiatannya Faika ngapain aja. Mulai dari pagi. Bangun. Iya. Terus mandi. Mandi. Terus sekolah. Tentu saja ya Kak. Habis sekolah itu les. Terus udah itu malamnya belajar lagi. Belajar apa itu malamnya?
belajar yang di sekolah. Oke, berarti kamu nggak pintar di sekolah ya? Alhamdulillah, iya kayaknya. Kayaknya oke. Kalau di sekolah kamu karakternya seperti apa sih sebetulnya? Karakternya gimana ya? Kata teman aku, karakternya ceria, ceria, terus juga kocak. Kocak lagi. Ramah juga pasti orangnya ya. Kamu memang suka berbaur dengan orang-orang? Iya, suka banyak teman. Suka banyak teman. Karena kalau banyak teman tuh kayak lebih gampang aja, Kak. Lebih gampang aja. Iya, apalagi kalau berorganisasi kan. Yes, betul. Ya. Oke, sudah jauh gitu ya pikirannya. Tapi kan Faika tadi mengatakan bahwa akhirnya jadi suka model. Kalau menurut Faika nih, dari pandangannya Faika, model itu bisa bawa kita kemana sih, Faika? Model itu bisa bawa kita kemana? Kita bisa cari kerja juga lewat model. Kayak kita bisa ngejob itu kan nanti dikasih ada ya gitu. Terus juga kalau misalnya kita join putri kayak gini, kita bisa terkenal jadi influencer. Kan kakak tahu sendiri kan kalau influencer juga banyak tuh. Jadi iya bisa jadi kerjaan juga. Bisa jadi privilege seorang model menjadi influencer ya. Tapi kemarin pada saat pemilihan Putri Batik Cilik, pemilihannya di mana? Di Sulawesi Selatan awalnya. Awalnya Sulawesi Selatan, ya. Terus alhamdulillah Faika terpilih jadi Putri Batik Cilik Sulawesi Selatan. Terus ke Jakarta. Berarti model bisa membawa ke Jakarta. Iya. Ke Jakarta. Nyangka tidak kalau mau ke Jakarta kemarin? Enggak nyangka sih. Enggak nyangka ya. Akhirnya kalau tadi saya mengatakan Faika ini model kita membawa kemana sih sebetulnya, ternyata dibawa ke Jakarta. Ke Jakarta. Tapi senang enggak? Senang sekali. Bagaimana kamu membuktikan rasa senangmu? Bagaimana ya? Dengan cara melakukan apa yang Faika sudah dapatkan, seperti itu, kayak bertanggung jawab juga kan, karena senang menjalaninya. Jadi Faika juga enjoy aja. Tapi dikatakan Putri Batik Cilik, apalagi kamu dapat 2 penghargaan nih. Di meja ini ada 2 penghargaan. Ini yang satu apa, Faika? Yang satu Putri Batik Cilik Indonesia Favorit, yang satu Putri Batik Cilik Indonesia Fifth Runner Up. Oh, runner up. Oke. Fifth Runner Up. Ini ada 2 penghargaan yang diberikan kepada kamu. Jadi tanggung jawabnya akan lebih dari orang-orang lain. Terima mungkin ya. Menurut kamu menjadi seorang Putri Batik Cilik dengan 2 penghargaan ini berat tidak? Sebenarnya kalau dibawa enjoy, Kak, enggak sih. Kalau dibawa enjoy, karena kan Faika juga fashionnya mungkin hobinya juga di modeling. Dan Putri Batik Cilik itu juga sama aja ya seperti modeling. Bedanya itu kalau Putri Batik Cilik kita harus punya wawasan yang luas gitu. Dan Faika sih enjoy aja jalaninnya. Tapi biasanya kan kalau orang-orang nih ya, orang-orang menjustis itu bahwa kalau Putri Batik Cilik itu biasanya tidak dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas seperti yang Faika katakan. Tapi kalau Faika menanggapi itu bagaimana? Menanggapi dengan katanya orang-orang itu, kalau Putri Batik Cilik nggak usah berwawasan, nggak usah terlalu berwawasan luas lah. Kalau dari Faika bagaimana menanggapi itu? Kalau Faika sendiri sih itu salah ya menurut Faika. Karena menurut Faika itu kita harus punya wawasan yang luas, karena bukan hanya sekedar cantik ya yang orang lihat, kita juga bukan cantik yang dari luar aja, kita juga harus cantik dari dalam dan di otak. Luar dalam harusnya ya. Percuma cantik kalau tidak punya wawasan gitu mungkin ya bahasa kasarnya. Jadi Faika sudah memiliki itu pasti. Dari bahasanya aja, dari cara speakingnya aja sudah kelihatan gitu. BTW Faika ini les speaking atau enggak? Iya, les speaking. Les speaking juga. Itu dituntut karena jadi model atau keinginan Faika dari dalam diri sendiri? Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Tapi itu menjadi tuntutan. Biasanya kalau Kak Rahma mungkin ya ada tuntutan seperti itu menjadi berat gitu untuk dijalani. Kalau Faika sendiri gimana? Enggak sih, enggak ada tuntutan dari siapa-siapa, karena emang kan udah fashionnya mungkin ya, udah fashionnya. Jadi ya, jadi Putri Batik kan harus punya wawasan lebih. Jadi Faika juga itu udah
public speaking udah bagian dari si putri batiknya sendiri. Oke. Tapi biasanya kalau anak-anak menjadi seorang model, apalagi Faika, saya mau katakan anak-anak enggak juga tapi anak-anak gitu. Kalau Faika sendiri kan masih kelas 8 SMP. Biasanya kalau sudah banyak mengikuti ajang duta, ajang putra-putri dan sebagainya, itu ada mimpi yang kedepannya akan dikejar. Kalau Faika kan udah jadi putri batik cilik, itu mimpi awalnya Kak, mimpi awal. Tercapai akhirnya. Iya, alhamdulillah. Terus nanti pengen jadi putri Indonesia juga. Ada impian ke situ? Iya, ada. Apa yang dipersiapkan kalau gitu? Persiapkan mungkin wawasannya harus lebih luas lagi, terus tingginya juga Kak, tingginya. Terus ya mungkin itu aja sih, ya wawasan lebih luas lagi. Oke, kamu juga kan ini ada penghargaan 2 atau yang tadi kita notice nih, ada penghargaan sebagai putri batik cilik favorit. Nah, kalau dari Faika kenapa bisa dapat favorit? Favorit itu dari vote Kak. Oh, dari vote. Iya, favorit itu dari vote. Terus alhamdulillah banyak yang vote Faika, jadinya dapat gelar putri batik cilik favorit. Oh, kalau 5 runner up? 5 runner up itu kenapa harus Faika yang menduduki itu? Itu sebenarnya banyak karena kita kan ada 11 besar. 11 besar terus yang masuk 4 besar itu ada gelar tersendirinya. Nah, yang nggak masuk 4 besar itu dapat 5 runner up ini Kak. Oh, tapi 5 runner up ini sudah sangat membahagiakan lah. Kenapa? Pastinya. Kenapa membahagiakan kalau dari Faika deh? Karena dari banyaknya finalis, Faika salah satu dari ke-11 besar itu Kak. Yang terpilih. Terpilih, iya. Jadi kamu punya keberuntungan lah di situ gitu ya. Iya, menjadi seorang 5 runner up itu dari sekian banyaknya saingan yang kamu hadapi pada saat itu, akhirnya kamu yang dipilih gitu. Saya kira karena kamu cantik, ternyata kamu juga berwawasan gitu ya. Harus dong. Iya. Kalau dari Faika sendiri, gimana sih, mungkin ada tips deh untuk teman-teman, apalagi kan ini hampir pemilihan ya, pemilihan putri batik cilik. Kalau dari Faika sendiri, apalagi mendapat 2 penghargaan, bagaimana, adakah satu tips yang mungkin paling ampuh kalau dari versi Faika yang bisa membawa mereka ini menjadi putri batik cilik juga? Tipsnya itu terus semangat dan jadi diri sendiri, dan juga tetap berjuang ya Kak, jangan patah semangat, dan juga harus latihan terus, latihan public speaking, latihan catwalk, semuanya harus diasah. Kalau juga nanti udah terpilih jadi putri batik cilik Indonesia Sulawesi Selatan, kalian nggak boleh cepat senang, karena kita nanti sebagai perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan, kita nanti dikirim ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu lomba lagi, jadi harus tetap gimana ya? Harus tetap hati ya? Iya, harus tetap juga, jangan bilang udah Mekak di Sulawesi Selatan. Jangan langsung puas di situ. Jangan langsung puas. Jadi tetap harus belajar lagi, belajar public speaking lagi, tahu-tahu tentang batik lagi gitu. Ya karena ini putri batik ya. Kalau dari Faika ya harus punya wawasan, harus belajar speaking, belajar catwalk juga dan sebagainya ya. Teknis-teknisnya itu. Kemudian yang paling pasti harus tahu batik gitu ya, apalagi daerah sendiri. Kemarin pada saat pemilihan putri batik yang Faika bawakan itu batik apa? Itu namanya batik para-para, itu juga hasil kolaborasi Faika dengan seniman-seniman di Pare-Pare juga. Itu hasil kolaborasi Faika. Kenapa harus, apa namanya tadi? Batik para-para. Para-para dari Pare-Pare. Kenapa harus batik para-para itu? Atau memang itu ciri khasnya dari Pare-Pare? Iya, Faika mau bawa apa yang kota Pare-Pare punya untuk dikenal di kancah nasional. Karena kita tahu kalau memang sebagai putri batik kita harus mempromosikan apa yang kita punya dan tetap melestarikan apa yang kita punya. Jangan ikut-ikut di luar sana yang kayak kita ikut budaya mereka gitu. Kita harus cinta dan melestarikan budaya kita, Kak. Iya sih. Terus sayangnya hari ini batiknya nggak dibawa ya. Saya penasaran, nanti saya search di Google deh ke batiknya. Tapi pada saat ditampilkan batik itu, responnya seperti apa? Respon juri mungkin? Respon juri sih, gimana ya respon juri? Respon juri
kayak seperti juri pada umumnya. Yes. Dia bakalan mereka waktu itu senyum ke Faika dan waktu itu juga Approve ya? Iya, approve, alhamdulillah. Oke, jadi kamu menampilkan yang terbaik lah di Iya, sana harus dong. Apalagi Menampil- bawa nama provinsi kan, Yes, Kak. Iya. betul. Dan juga pasti orang-orang di daerah kamu ini senang ya, kamu Iya. membawa ciri khas batik, ciri khas dari daerah kamu ke kancah nasional Iya. gitu. Faika, sebelum kamu menjadi putri batik pasti ada perbedaan nih dengan setelah kamu menjadi putri batik. Pasti seperti itu ya, setiap Iya. ada yang kita sandang, gelar atau apapun itu, ada saja perbedaan yang terjadi dalam hidup kita gitu. Kalau dari kalau dari Faika gimana tuh perbedaannya? Perbedaannya dari yang anak SMP pada umumnya, Kak. Terus tiba-tiba jadi yang banyak kenal, kayak adik kelas baru masuk. Ih, Kak Faika gitu. Model nih. Karena Faika juga OSIS di sekolah. Jadi jadi kakak gugus. Jadi kakak gugus, terus ada yang kenal, katanya dari IG kenalnya. Oh, jadi terkenal deh sekarang. Iya, Ya. alhamdulillah. Tapi kalau promosikan dirinya Faika itu lewat mana? Lebih banyaknya TikTok kah atau di mana? IG, di IG, Di IG. Instagram. Oh, kalau Faika sendiri ini kan sudah zaman digital ya. Iya. Kalau Faika sendiri tahu apa tentang zaman digital sekarang sampai harus posting di IG? Kenapa nggak di Facebook aja? Kalau sekarang kayaknya anak muda tuh pada kayak seumuran Faika atau kakak-kakak di atas Faika itu lebih banyak main Instagram, Kak. Kalau bukan TikTok. Nah, menurut Faika kalau misalnya kita sebagai generasi muda itu kadang melupakan, Kak, kayak budaya kita. Jadi Faika ingin kalau anak-anak sekarang seumuran Faika itu bisa mencintai dan melestarikan budaya. Jadi Faika mempromosikannya lewat Instagram Faika. Oke, karena menyadari bahwa pentingnya untuk kita mempromosikan budaya-budaya ya, yang kemudian orang-orang tidak tahu akhirnya jadi tahu karena disebar di sosial media. Oke, kalau Faika diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak muda seumuran Faika, apa yang ingin dikatakan sebagai putri batik ini? Kamu harus cinta dan melestarikan budaya kamu, karena kita sebagai generasi muda itu tetap harus dan tidak boleh ikut-ikut budaya orang luar, Kak. Karena kalau kamu ikut-ikut budaya luar dan tidak mencintai budaya kita, berarti kamu tidak mengetahui identitas kita. Seperti itu, Kak. Oke. Tapi respon orang tua melihat kamu seperti sekarang ini, lancar bicara di depan kamera tanpa gugup ya. Apa respon orang tua kamu sih, Faika? Pastinya Mami sama Dedi tuh bangga sama Faika karena sebelumnya, Kak, Faika itu sebelum les itu Faika agak gugup di depan umum sama kayak orang pada umumnya. Pada awalnya gitu, pas udah ikut les, udah alhamdulillah bisa bicara di depan umum, depan kamera kayak gini. Jadinya mungkin Mami dan Dedi lihat progresnya Faika, jadi kayaknya bakalan bangga deh. Pasti bangga ya, apalagi orang tua kamu yang mengusahakan segalanya untuk kamu. Bahkan kamu duduk di sini itu adalah hasil dari doa-doa orang tua kamu. Kalau kamu diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan orang tua kamu di podcast ini, apa yang ingin kamu katakan? Terima kasih untuk Mami sama Dedi sudah dukung Faika sampai di tahap ini, dan juga bukan hanya Faika yang berdiri di sini, tapi Faika juga berdiri sama Mami sama Dedi, walaupun nggak secara fisiknya di sini ya, tapi memang dukungannya selalu ada, doanya selalu ada juga. Orang tua selalu di hati lah. Iya, bareng dengan Faika di sini, bicara dengan Faika juga di sini gitu mungkin ya. Oke, segitu bangganya dengan orang tua juga ya yang telah membawa Faika sampai di titik ini gitu. Harapan untuk diri Faika sendiri sebelum kita berakhir apa untuk kedepannya? Harapan itu untuk jadi lebih baik lagi ke depannya, jadi lebih mandiri lagi, lebih apa yang Faika sekarang nggak bisa dapetin, semoga Faika bisa dapetin di hari-hari berikutnya. Itu saja? Iya. Atau ada harapan untuk orang tua juga yang ingin disampaikan di sini? Harapan orang tua itu panjang umur tentu saja. Harus lihat Faika sampai di tahap
Insya Allah kalau jadi dokter, mimpinya jadi dokter, oke. Lihat Faika jadi dokter, terus lihat Faika jadi Putri Indonesia. Kalau jadi Putri Indonesia, terus sehat selalu. Sehat selalu, itu ya. Iya. Panjang umur, sehat selalu, dan harus lihat Faika jadi dokter dan juga jadi Putri Indonesia. Harus. Karena juga harus tunggu Faika di Berita Kota Makassar menjadi Putri Indonesia nanti ya. Amin. Beda dengan pembahasan yang berbeda. Kalau hari ini mungkin Putri Batik Cilik, nanti kita akan berbincang dengan Faika menjadi Putri Indonesia. Amin. Ya. Thank you Faika sudah sharing di Berita Kota Makassar ya. Keren banget ya, bocah kelas 2 SMP dari Kota Parepare, sangat luar biasa, sudah bisa meraih beberapa pigeon. Kemudian hari ini hadir sebagai Putri Batik Cilik Indonesia di tahun 2024 dengan mendapatkan 2 penghargaan, yaitu Putri Batik Cilik favorit dan juga 5 runner up. Thank you sudah hadir dan berbagi cerita keseharian kamu. Saya tidak akan tahu kalau ternyata ada cewek hebat di Parepare bernama Faika kalau tidak hadir di podcast ini. Dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kisah inspirasi dan prestasi lainnya tentunya ada di kanal YouTube BKM News yang menyajikan satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar, dan juga bisa ditonton. Bersama saya Rahma pada hari ini bersama dengan putri cantik, Putri Batik Cilik bernama Faika ya. Kita pamit hari ini Faika ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.